pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran untuk semua smelter yang ada di Morowali itu dengan spesial, sangat spesial, karena dia tidak membayar kontribusi apa-apa sepanjang 25 tahun. 25 tahun. Ya, ini satu hal yang tidak ada income buat pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Lah, inilah yang menyebabkan tidak ada kontribusi untuk PAD. Karena tidak ada income itu semua karena peraturannya dibuat pemerintah pusat telah memberikan keputusan fasilitas yang istimewa sehingga 25 tahun tidak perlu bayar apa-apa. Ini yang kami sudah bicara dengan beberapa kementerian. Ini tidak ada cerita seperti ini. Karena apa? Bukan hanya pemerintah daerah setempat yang tidak mendapatkan kontribusi. Loh, mana ada pemerintah melihat orang ekspor ke luar negeri bertonton sampai hasilnya 10 miliar US dollar, tapi tidak ada devisa masuk. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana ini kita? Ternyata semua mereka yang eksportir itu berlindung di dalam peraturan Kementerian Keuangan. Peraturan Bank Indonesia. Nah, ini yang agak sedikit aneh. Kenapa kok Bank Indonesia yang buat peraturan itu? Nah, itu peraturan itu tahun berapa itu, Pak Jonathan? 2019. Oke, dengan demikian berarti harus ditarik maju sampai 25 tahun ke depan begitu ya? Iya, ini kan satu hal yang agak sedikit berat buat pemerintah Indonesia. Tidak ada income yang masuk karena jangankan PAD, devisa yang seharusnya masuk kita pun nggak dapat apa-apa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena ini ya peraturan Bank Indonesia nomor 21/PBI/PBI/2019. Ini yang dipegang oleh semua smelter yang ada di Morowali. Nah, ini dia tidak perlu macam-macam karena sudah terlindung dengan peraturan Bank Indonesia. Lah, ini sudah menjadi kesulitan yang dihadapi oleh DPR. DPR bingung. Lah, mana ada uang Indonesia yang masuk seperti sebuah yang lain-lainnya yang sudah berteriak Indonesia dapat apa ini kalau Indonesia sudah dikeruk semua mineralnya dan juga sudah menjadi barang yang sudah barang jadi, sudah nilainya tinggi tapi tidak ada added value buat pemerintah Indonesia, tidak ada devisa yang masuk. Lah, ini kan aneh. Lah, ini yang menjadi pertanyaan buat kami. Loh, ini apa maunya kalau begini caranya gitu. Seharusnya berapa sih normalnya begitu ya kontribusi terhadap PAD atau devisa begitu ke negara? Kalau ini kan berarti memang ada sebuah peraturan khusus begitu ya. Seharusnya memang berapa yang harus diberikan kontribusi perusahaan smelter sendiri ke pendapatan asli daerah maupun juga ke negara nih? Seperti apa Pak Jonathan? Kalau PAD itu yang menentukan adalah pemerintah daerah setempat. Karena contoh yang kita orang alami sendiri ya, seperti PT Timah waktu itu kontribusi kepada Pemda Bangka kok rasanya terlalu kecil, sehingga Pak Gubernur berbicara dengan Komisi 7, akhirnya diatur, oh ya kalau gitu ditingkatkan supaya PAD-nya bisa dinaikkan. Itu terlalu kecil tuh nominalnya berapa Pak? Kalau bicara nominalnya tuh berapa Pak waktu itu? Itu hanya dapat 2,5%. Nah, jadi akhirnya sekarang sudah menjadi 10 kan sudah lumayan.